Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul. Gimana kabarnya? Baik. Sudah pada sarapan ini? Belum. Loh, kenapa belum? Kita sarapan itu nanti bisa semangat, energinya bisa penuh. Oke, untuk pertemuan kali ini sebelum dimulai kita baca Al-Fatihah, semoga awal sampai akhir pembelajaran kita bisa lancar, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Ala hadin ya Al-Fatihah. Selesai. Baik, sebelumnya saya absen dahulu. Yang tidak hadir siapa ini? Amin Fauzan. Sakit? Alfa. Cuma satu saja ya. Amin Fauzan dan Amin Fauzi. Fauzi. Kenapa dia? Alfa. Yang lain masuk semua ya? Ya. Yang lain masuk semua ya? Ya. Ya, oke. Sebelum ini dimulai, ada sedikit motivasi dari saya, dari peserta didik. Saya tak berdiri ya, berdiri. Yang sebelah kanan biar nampak, yang sebelah kiri juga nampak. Ini ada motivasi. Coba peserta didik kelas 11 IIS 2 ini membuat gambar ikan 10 detik dari sekarang. Ya. Oke. 5 4 3 2 1. Oke, selesai? Sudah semua ya? Ya. Oke, cukup. Apakah ada yang tidak mengerjakan tugas? Tidak ada. Langsung membuat semua ya? Ya. Oke, bagus. Oke. Coba diperlihatkan. Oke, alhamdulillah sudah semua. Jadi begini, orang yang membuat ikan ini saya anggap mewakili dia kalau ada tugas ini bertanggung jawab untuk mengerjakan. Jadi misalkan nih saya tadi menggambar, nah, ini ya gambar. Nah ini gambar. Yang penting kamu ada pola bentuk pola, yaitu ada kepala, ada sirip, dan juga ada ekor. Ini saya anggap sudah memenuhi bahwa pola itu adalah pola ikan. Kamu bebas membuat kecil atau besar, kepalanya di barat atau di timur, kepalanya di timur atau di barat, atau di atas dan di bawah, bebas. Ini menandakan fikih. Ini bebas kamu berpikir, berpendapat. Yang penting sesuai dengan aturan yang benar dan tidak sesuai dengan aturan yang tidak dibenarkan. Ya, terima kasih telah mengikuti motivasinya. Semoga motivasinya ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Oke, selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti peserta didik ini menggunakan metode diskusi, kemudian ceramah dan juga tanya jawab, ini bisa menjelaskan, membedakan definisi dan pengertian daripada jinayah dan juga menyebutkan dalil-dalil sesuai dengan yang ada di KD-nya dengan baik, dengan tepat dan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik nanti bisa menganalisis daripada ketentuan jinayah dan hikmahnya dengan baik dan dengan tepat. Itu adalah indikator dan tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya, dengan qatlul amdi, ini adalah pembunuhan yang sengaja, yaitu pembunuhan
usaha untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang umum dan biasa digunakan untuk membunuh. Contohnya, ada orang menusuk dengan pisau atau dengan bendu atau dengan alat yang lain atau dengan racun. Ini termasuk kategori dari qatlul amdi. Ada slide yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan tentang pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Menurut istilah, pembunuhan ini adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak, ini masuk dalam kategori pembunuhan. Kemudian macam-macam pembunuhan. Pembunuhan itu apa saja toh? Macam-macamnya. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, atau nama lainnya adalah qatlul amdi. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, atau qat'u shibhul amdi. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, atau pembunuhan yang tidak sengaja, dinamakan qatlul khata'. Nah, itu adalah 3 macam-macam pembunuhan. Terus pengertian masing-masing itu apa? Pembunuhan sengaja yang pertama ini adalah pembunuhan yang telah direncanakan dan dengan alat yang umumnya ini memang mematikan dan ada niat dari si pelaku. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh korban adalah orang yang baik. Dia menggunakan senapan, menggunakan bendu, menggunakan arit, ini termasuk dari kategori pembunuhan sengaja. Karena ada niat dan alatnya ini mematikan. Terus yang kedua, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini adalah menghilangkan nyawa seseorang di mana tanpa ada niat membunuh. Dan alat yang digunakan ini tidak biasa untuk mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa. Contohnya apa? Seseorang dipukul dengan sapu lidi. Nah, ini kan tidak ada niat untuk keumumannya ini kan tidak mematikan alatnya. Tapi sampai membunuh, ini namanya adalah pembunuhan seperti sengaja. Kemudian yang ketiga, ini adalah pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Jadi dia tidak sengaja, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Jadi dia tidak ada sengaja, tidak niat membunuh. Seperti contohnya ya, seseorang berburu rusa, namun mengenai orang lain sehingga alat yang digunakan untuk berburu rusa itu yang mengenai orang lain itu menyebabkan kematian. Dan ini yang namanya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian dalilnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Jadi tidak boleh ini hukumnya membunuh. Kemudian pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya ini telah melanggar 3 hak. Yang pertama hak dari Allah, yang kedua hak dari ahli waris, dan balasan di dunia ini nanti diserahkan kepada ahli waris. Namun apabila dimaafkan, wajib membayar diat sejumlah 100 unta kepada ahli waris korban, serta melaksanakan kifarat sesuai dengan ketentuan. Adapun yang terakhir, yang berkaitan dengan hikmah larangan membunuh, hikmah dari larangan membunuh adalah yang pertama, itu memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa dari manusia. Yang kedua, hukuman yang berat bagi pembunuh, ini dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa dari seseorang. Demikian untuk materi pembunuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang presentasi hari ini adalah Fauzi, Laila, Fikri, Faris, Nihaya, dan Ulis. Ya, silakan maju ke depan untuk presentasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab jenazah soal pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Membunuh artinya melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan alat yang dimatikan atau tidak dimatikan. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ada 3 macam, yaitu dengan sengaja, seperti sengaja dan bersalah. Satu pembunuhan dengan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan seseorang. Pembunuhan seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang bersama karena Islam menghormati dan melindungi hak setiap manusia. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tanpa kesengajaan berbuat jahat namun tidak ada niat ingin membunuh dan menggunakan alat-alat. 3 pembunuhan tersangka atau tidak sengaja, bersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan karena keliru atau tidak sengaja dalam bahasa Arab disebut qatul dengan kesengajaan berbuat jahat namun tidak ada niat ingin membunuh dan menggunakan alat-alat. 3 pembunuhan tersangka atau tidak sengaja, bersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan karena keliru atau tidak sengaja dalam bahasa Arab disebut qatul begitu tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Siapa yang ingin bertanya? Saya Salsabila. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan qatul amrin?
Apakah hukuman penjara sudah cukup padahal orang yang sudah membunuh harus dijatuhi hukuman mati? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara kisas adalah suatu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan seseorang. Untuk jawaban nomor 2, penjara belum cukup untuk pembunuhan yang dilakukan dengan cara kisas. Artinya pembunuh harus dibunuh juga. Sekian, terima kasih. Ya, dari kelompok kami apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih lagi ya. Oke, hapus. Oke, untuk pembelajaran kita ini dapat kita simpulkan, jinayah ini adalah hukum pidana Islam. Ya, kita sebagai umat Islam ini walaupun di Indonesia hukum pidana Islam ini tidak diterapkan murni 100%, tapi setidak-tidaknya kita ini mengetahui dan menjadikan referensi untuk kita yang belajar fikih, jinayah, dan hikmahnya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, ini peserta didik silahkan untuk membaca fikih untuk bab berikutnya, yaitu tentang qisas dan jinayah. Untuk kelompok berikutnya mohon persiapan. Kelompok 2 Khalis, Putri, Topa, Barok, Daya, dan Syarif untuk mempersiapkan. Baik, yang tadi berkaitan dengan soal dan jawaban kamu, kelompok 1 silakan menulis. Nanti ketua kelompoknya untuk diserahkan di meja saya tunggu di kantor. Demikian, tetap semangat. Mari kita tutup KBM pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mempersiapkan. Baik, yang tadi berkaitan dengan soal dan jawaban kamu, kelompok 1 silakan menulis. Nanti ketua kelompoknya untuk diserahkan di meja saya tunggu di kantor. Demikian, tetap semangat. Mari kita tutup KBM pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tutup. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.